nama saya Irma Afifah. Saya mahasiswi S1 Kebidanan dari Universitas Ngudi Waluyo, Semarang. NIM saya 157222008. Saya akan melakukan prasat kompresi bimanual interna atau KBI dan kompresi bimanual eksterna atau KBE. Assalamualaikum Bu Nana, perkenalkan saya Bidan Irma Afifah yang dinas siang hari ini. Ibu, karena saya yang dinas hari ini, saya akan menjelaskan kepada Ibu bahwa Ibu mengalami perdarahan, Bu. Tapi ampun panik nggih, saya akan berusaha menolong Ibu dengan cara tindakan kompresi bimanual interna. Itu dengan cara tangan saya masuk ke jalan lahir Ibu itu secara austerity sampai ke segmen bawah rahim dengan cara mengepal kardusnya kan Ibu. Terus saya tekan itu segmen bawah rahim Ibu ke atas kranio anterior, dan tangan kiri saya itu mencakup belakang uteri dengan maksimal. Nah, antara tangan kiri dan tangan kanan saya itu berusaha biar bertemu. Itu bertujuan untuk memberhentikan darahnya panjenengan. Kalau panjenengan setuju, nanti saya minta asisten untuk minta tanda tangan persetujuan kepada suami jenengan. Gimana Bu? Oh, setuju. Mbak asisten, tolong Mbak panggilkan Pak Dadang ya untuk tanda tangan persetujuan tindakan KBI KBE ya. Dan pastikan pintu tertutup dan gorden tertutup ya. Persiapan alat, Pak instrumen berisi ada duk steril juga ya. Terus sepet 3 mili, tourniquet, infuset, avokat ukuran 16 atau 18 RL, obat uteretonika, ergometrin oksitosin. Ini orin, tensi, stetoskop, SPO2, handskun bersih, untuk APD, masker jangan lupa, tempat sampah non medis dan medis, disposable sepet, cairan klorin, air DTT, ember untuk menempatkan gown yang sudah terpakai, oksigen, tabung oksigen ya, dan tel infus. Untuk memudahkan melakukan tindakan, nyun sewu nggih, kakinya ditekuk secara litotomi nggih, nyun sewu nggih. Sekedar nggih, saya mau pakai APD dulu. Melakukan cuci tangan 7 langkah, pastikan tidak memakai perhiasan dan jam.
keringkan dengan tisu. Buang ke tempat sampah non medis. Buang ke tempat sampah non medis. Setelah melakukan cuci tangan 7 langkah, memakai sarung tangan, ngecek niki nggih kok uterusnya lembek nih Bu nggih. Lembek sekali. Saya akan mengambil itu sisa plasenta yang di dalam ya Bu ya. Ibu nyuwun sewu, ini saya bersihkan jalan air itu nggih. Labia mayora dextra, labia mayora dextra, labia minora sinistra, labia minora dextra, vulva nih. Kan masase uterus dan memastikan untuk mengeluarkan darah yang ada sisa plasenta yang ada di dalam vagina sambil melakukan masase. Ibu nyun sewu, tangan saya akan masuk ke dalam vagina ibu. Ibu tarik nafas panjang nggih. Memasukkan tangan secara obstetri. Tarik nafas panjang ibu. Nggih, pintar. Nggih, pintar. Nah, saya akan mengeluarkan sisa-sisa darah yang ada di dalam vagina. Iya, pintar ibu. Nggih, sampun ini. Tarik nafas panjang ibu. Saya akan mengeluarkan darah dan sisa-sisa darah yang ada di dalam vagina Bu ya. Tarik nafas panjang. Tarik nafas panjang ibu. Nggih. Mbak asisten tolong minta gelnya Mbak untuk catheter. Nggih. Terus nggih sampun. Ibu tarik nafas panjang Bu, niki kateter badhe kalau masuk ke jalan pipis ibu. Nggih, tarik nafas panjang. Pinter. Medale kathah. Lega nggih Bu empun nggih. Nggih langsung. Tarik nafas panjang. Iya, pinter. Setelah itu, air seninya dibuang ke kamar mandi. Masukkan ke klorin. Melepas dengan terbalik. Menggunakan sarung tangan obstetri. Diangkat nggih. Memasukkan tangan secara obstetri ke dalam lumen vagina. Tarik nafas ibu. Tarik nafas panjang nggih. Merubah tangan obstetri menjadi kepalan dengan ibu jari dalam kepala jari-jari yang lain.
memasukkan dataran punggung jari telunjuk hingga kelingking sampai ke fornik anterior ya. Upayakan tangan di luar mencakup bagian belakang korpus uteri sebanyak mungkin. Setelah ke fornik anterior, mendorong segmen bawah rahim ke arah kranio anterior. Upayakan tangan di luar mencakup bagian belakang korpus uteri sebanyak mungkin. Melakukan kompresi uterus dengan mendekatkan telapak tangan luar dengan kepala pada fornik anterior selama 5 menit. Lepaskan tekanan sambil mengevaluasi kontraksi uterus dan perdarahan. Lepaskan tangan kiri kita. Tangan kanan tetap di dalam ya. Kita evaluasi uterusnya berkontraksi apa tidak. Setelah uterus berkontraksi, pertahankan KBI selama 2 menit. Kita lakukan KBI lagi selama 2 menit nggih. Setelah 2 menit, mengeluarkan tangan secara perlahan dengan merubah kepala menjadi obstetri. Tarik nafas panjang Ibu. Pintar, 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 pintar. Dengan cara merendam klorin cuci. Menganjurkan keluarga untuk melakukan kompresi bimanual eksternal dengan cara menekan segmen bawah rahim, dikeataskan ya, ditekan terus didorong ke atas dengan tangan kiri mencakup belakang uterus. Lah antara tangan kiri dan kanan sebisa mungkin bertemu. Paham nggak Bapak? Iya. Coba sini tangannya yang kiri Bapak, tangan yang kiri dulu, iya mencakup. Iya, kenceng ya Pak ya. Oke. Terus ininya mengepal Pak. Ibu jari di dalam Bapak. Oke, saya akan menyiapkan suntikan ergometri 0,2 mg. Lakukan mencuci sarung tangan di klorin 0,5%. Air DTT. Terus lepaskan sarung tangan ke klorin 0,5% dengan keadaan terbalik. Bu, disuntik ergometrin nggih supaya perdarahannya berhenti. Tarik nafas panjang, ampun ngeden nggih Bu nggih. Pinter. Sampun. Buang ke tempat sampah jarum disposable. Buang penutup jarum dan kasa ke sampah medis.
pasang infus dan memasukkan 20 intraunit oksitosin di drip nggih. Dengan memakai avokat ukuran 18, habiskan 500 ml RL ini secepat mungkin. Ibu, saya pasang infus nggih untuk mengganti cairan yang tadi Ibu, karena kan Ibu kan perdarahan banyak, jadi harus diganti dengan cairan infus nggih. Ini harus saya habiskan Ibu, 500 ml ini harus dihabiskan secepat mungkin. Saya pasang Ibu ya. Ulangi kompresi bimanual interna dan segera dirujuk. Setelah melakukan prasak, kita lakukan cuci tangan 7 langkah. Kita bersihkan dengan tisu. Kita lepaskan klemet. Masukkan ke dalam tempat sampah medis. Sampah medis. Cara terbalik. Masukkan ke dalam embel yang telah tersedia, terus ditutup. Melepas kacamata, melepas sepatu boot. Mbak Asisten ambilkan surat rujukan. Ini Pak Dede mau tanda tangan. Setelah melakukan tindakan kompresi bimanual internal dan kompresi bimanual eksternal, saya melakukan pendokumentasian dan saya mempersiapkan surat rujukan untuk segera dirujuk. Demikian prosedur penanganan kompresi bimanual internal atau KBI dan kompresi bimanual eksternal atau KBE. Terima kasih.